simple message that I will bring. All I know is that it's out there, there's more to discover. A lot of good things we can learn from one another. Gotta celebrate, laugh, and get excited about the time. Produk-produk yang sudah pernah dia bikin itu portofolio bagus, laku, engaging, terus menarik. Ya jadinya semua orang ya oke, berarti ide seperti ini bagus. Terserah di aja lah mau diapain. Untuk merealisasikan ide kita, budget yang dibutuhkan besar. Kita nggak bisa maksa dong, naikin budget itu nggak bisa. Kalau kamu belum tahu idealisme pasar, nge-push, kamu nggak bakal happy. Ya kita nggak tahu kan masalahnya gimana. Baru setelah itu, oh ketemu nih masing-masing dua idealisme, lovely. And while the world is spinning, it's a brand new beginning, and we finally winning. Hey, so take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul, and now you got me singing. Tapi berapa probabilitasnya gimana tuh? Ide kita, karakter kita bisa diterima oleh pasar ketimbang dari ide dari satu klien yang dijual ke pasar? Besar nggak kira-kira? Probabilitas itu tergantung sama portofolio kita ya. Oke. Kalau misalnya kita sudah punya prestasi ya, istilahnya gitu aja sih. Kalau kita sudah punya prestasi dan prestasi itu well known, ya pasti probabilitasnya hampir 90% ke atas untuk ide kita diterima gitu. Ya contohnya mungkin yang paling bisa diidentifikasi mungkin di Mas Jaya. Dia bikin iklan dengan karakter seperti itu dengan berbagai produk. Jadinya ya udah. Itu khasnya di Mas J. Khasnya gitu. Dia dan mungkin di produk-produk yang sudah pernah dia bikin itu portofolio bagus, laku, engaging. Terus menarik, ya jadinya semua orang ya oke, berarti ide seperti ini bagus. Terserah di aja lah mau diapain. Nah kayak gitu. Klien percaya sama dia, kalau portofolionya dia yang dulu gitu kan. Ya, kalau nggak punya portofolio kayak gitu, ngikut aja gitu Pak. Ya. Kadang-kadang kalau gini lah, konten kreator yang baru misalkan, pekerja kreatif yang baru kemudian muncul karena dia punya, pertama dia menunjukkan ini loh portofolio saya, tapi yang nggak diakui, aku ini buatan aja sih, itu diperkenalkan kepada calon klien. Kan? Kemudian si klien minta, aku maunya kamu kayak gini, ikut dulu untuk bikin portofolio atau sejak awal kekeh dengan idealisme sang konten kreator atau pekerja kreatif ini? Ya kalau aku bilang ikut dulu sih. Kenapa? Nama ya Pak ya? Bukan cari nama. Belajar Pak. Belajar. Maksudnya industri itu kan ini ya interaktif ya. Antara satu pelaku dan pelaku yang lain. Kalau kita pertama kali anggap aja kita mau masuk rumah orang nih, kita mau masuk rumah orang nih punya klien. Kita mau masuk rumah orang, diundang masuk, ngetok, dia punya aturan. Kalau masuk rumah lepas sendal. Kita punya dialog, nggak mau aku lepas sendal. Ya kalau memang mau masuk rumah itu yang mana industri kreatif mau kerja di situ, yang pertama lepas sendal dulu lah. Nah kayak gitu. Sampai kamu terkenal banget, oh anak ini kalau nggak lepas sendal idenya lebih keren. Boleh deh kamu masuk nggak usah lepas sendal. Itu yang sadar siapa? Yang pekerja kreatif. Harusnya sadar. Diri sendiri. Ya maksudnya kita harus juga belajar klien. Jangan selalu nuntut klien untuk memahami kita. Kita juga harus memahami klien juga dari segi bisnisnya. Siapa tahu nih ide kita bagus nih, tapi budgetnya satu nggak di ACC karena untuk merealisasikan ide kita, budget yang dibutuhkan besar. Kita nggak bisa maksa dong, naikin budget nggak bisa. Kayak gitu sih yang sangat perlu dipertimbangkan oleh teman-teman baru sih, teman-teman yang baru masuk di industri ini. Tapi kalau udah lama dan punya banyak portofolio, artinya yang dijual adalah oke, saya jual ide di sini. Iya. Anda beli, Anda ikut apa yang saya mau. Gitu kan. Tapi selama ini sebelumnya Pak, di titik mana pada saat itu, di titik mana idemu dan juga ide sang klien sebagai pemilik modal itu ketemu dan ya udahlah bikin solusinya aja, maunya kayak gimana sih? Itu di titik apa? Itu kalau di proses emang harus terjadi di namanya praproduksi. Di proses praproduksi. Di titik di mana kita benar-benar identifikasi tujuan kliennya itu apa. Dan kita mencari solusi untuk tujuannya dia. Dan kita present solusi yang praktis untuk tujuan tersebut dengan logis. Harusnya di titik logis itu artinya apa? Kalau kasih pilihan lah gitu ya. Kalau klien nanya seperti ini, nanti seperti ini.
Kalau B-nya seperti itu, nanti seperti itu kan? Logis itu. Eh, Memberikan pilihan pada Bukan, ya macam-macam sih. Aku kasih contoh kasus aja deh. Boleh. Salah satu klienku mau bikin video campaign internasional, gitu kan. Mau bikin video campaign internasional yang nantinya itu akan dilombakan di perlombaan internasional juga. Gitu. Targetnya dia pengen menang. Nah, oke, itu kan tujuannya dia kan. Aku juga sepakat. Nah, akhirnya tugasku adalah mengidentifikasi nih isu apa yang sedang seksi di dunia internasional. Bagaimana mengemas isu tersebut dalam sebuah video branding, gitu kan? Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, macam-macam seperti itu. Nah, yang pertama yang aku harus riset dong, isunya seperti ini, yang dibutuhkan apa, terus bagaimana cara mencapainya, itu aku present secara detail. Jadi logis, nggak cuman idenya gini pak, menurut saya ini bagus, nah kayak gitu. Logis itu kenapa? Kita sudah punya alasan kenapa kamu milih ide seperti ini, kenapa kamu milih yang diangkat adalah tema ini gitu. Jadi ya contohnya aku datang pak, oke, sekarang lombanya adalah ini, isu internasional yang naik ini, bidang industri bapak ini kalau bapak terima ide saya yakin menang. Berarti pekerja kreatif juga harus tahu watak pasar dong ya? Iya dong, harus dong. Itu wajib sih. Wajib Wajib tahu. sih, wajib. Dan akhirnya ya setelah dia ngikutin itu, ikut lomba, menang. Itu pertama kali. Kedua, ikut lomba, bikin branding kedua lagi, dia udah nggak perlu nanya. Wes ngikut kamu terserah. Dan menang lagi. Itu untuk memenangkan hati klien. Ya, itu maksudnya portofolio. Portofolio di sini. Iya. Bukan hanya memenangkan hati. Iya, untuk membuat dia mencapai tujuannya secara logis aja. Kayak itu ya Pak, kayak menanamkan mindset baru kepada klien dengan mindsetnya kita agak ngikutin ini loh, kalau mau dapat ini ikuti cara saya. Itu nggak gampang kalau nggak ada portofolio ya? Iya, hampir impossible. Butuh waktu kan, butuh waktu pembuktian gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara overall untuk konten yang sekarang di creating sama banyak orang, konten kreator saat ini Pak, tipikal yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar ini? Kalau menurutku konten kreator yang sangat dibutuhkan oleh pasar itu yang benar-benar tahu bagaimana cara ngajak orang ngomong gitu. Oke. Jadi maksudnya gini, intinya kan setiap saluran itu kita mau ngomongin sesuatu kan, baik itu Instagram, Facebook, YouTube atau menyampaikan apapun. sesuatu, mau menyampaikan message, iya, ya. delivering message. Kalau misalnya orang ya tadi syaratnya bahwa konten kreator ini harus tahu caranya ngomong. Bingung. Ya. Ngomong akhirnya menyampaikan pesan kan? Iya. Menyampaikan pesan harus tahu caranya. Tahu caranya menyampaikan pesan, harus biar kena gitu aja. Kan gitu. Misalnya gini aja deh. Kita tahu cara ngomong nih kan. Kita tahu cara ngomong sama pacar. Yes. Tapi begitu diajak ke rumah, ketemu mertua nih, kita nggak bisa ngomong. Gagap. Oke. Nah itu. Jadi dia harus tahu cara ngomong titik ke siapa aja, kontennya apa aja, bahasanya apa aja, dengan cara kayak gimana dia harus tahu cara yang ngomong. Yang artinya menyampaikannya itu kan, iya. the way of delivering-nya itu kan. Oke. Ada tahapan nggak kira-kira untuk menjadi konten kreator yang dibutuhkan pasar ini, harus memulainya dari mana? Ini buat teman-teman juga yang nonton vlog saya, tahu mulainya dari, kalau mereka adalah teman-teman yang nonton ini adalah baru gitu ya. Oke. Start point-nya kayak gimana dok? Kalau yang pertama start point sih aku sarankan ya, itu referensi dulu saja. Oke. Cari-cari banyak referensi, itu start point yang pertama. Start point yang kedua itu produksi. Habis ngeliat referensi ya, produksi aja deh. Oke. Iya, produksi aja deh. Terus yang ketiga ini yang jarang Yang penting trafficnya jalan terus ya Pak ya? Iya, tapi yang ketiga ini yang jarang banget dilakukan orang. Apa tuh? Coba di panel. Di panel tuh coba disurvei sendiri. Oke. Gitu kayak habis produksi nih, jangan langsung upload lah. Kalau aku sih produksi kamu produksi 5 nih. Ini kan gini kan, tadi kan aku bilang harus tahu caranya ngomong. Kayak
saran saya paling kedua adalah produksi terus, tapi step sebelum produksi itu kayak, oke, kita mau ngomongin sepeda. Bikin 5 skenario yang berbeda, 5 cara ngomong yang berbeda tentang sepeda. Lempar ke panel, ke survei. Panel suka yang mana? Nah, itu untuk tahu, oh gini toh cara ngomongin sepeda itu ternyata yang orang-orang suka. Itu yang jarang dilakukan oleh mungkin kreator-kreator sekarang. Kalau misalnya mereka nggak beruntung ya sekali upload langsung viral. Masalahnya kan kadang diburu waktu Pak, seminggu harus berapa konten. Iya. Jadi kalau melempar ke pasar dulu lewat panel itu kan next time kan Pak. Iya, itu kan efisiensi sama efektivitas waktunya kan nggak klik di situ untuk produksi. itu kan stepnya sih Pak. Oh, oke, stepnya stepnya, itu ya. Oke, itu aku bilangnya sebelum kamu masuk ke produksinya. Oke. Kalau menurutku produksi yang seperti itu adalah masuk dalam tahapan praproduksi, kayak belajarnya Iya. dulu. Gitu. Bisa ngintip nggak? Ngintip ke konten orang lain dulu yang mungkin pangsa pasarnya udah gede. Ya harus sih. Itu nggak masalah ya? termasuk referensi sih. Referensi di situ. Bisa dibilang kayak produksi lempar, produksi upload, itu juga nggak masalah. Kalau punya mindset panel, misalnya terus habis itu dianalisa nih datanya, oh kok kontenku yang ini dikit ya, kontenku yang ini gede, kontenku yang ini gede. Orang-orang ini suka yang mana berarti ketika aku ngomongin sesuatu kayak gitu. Kalau cuma apa yang ini dikit. Survei ya? Iya, jangan cuma dilihat konten ini menarik atau enggak. Bisa saja kontennya menarik, tapi kita nyampeinnya nggak menarik. Gitu. Jangan cuma dilihat kontennya menarik, tapi kalau kita menyampaikan nggak menarik itu bisa jadi fail Iya. juga ya Pak. Oke. Iya, tahu sendiri lah orang ngomongin mobil mewah aja sebenarnya kan ya. Iya. Tapi caranya menarik, caranya menghibur. Mobil biasa aja disampaikan dengan menarik yang menghibur itu lebih kena daripada yang mobil mewah Iya, disampaikan bener. dengan sesuatu yang membosankan. Berburu barang rongsokan jadi menarik. Iya. Kalau misalnya tahu caranya. Itu akan menjadi menarik. Iya. Oke, the way how to deliver. Oke, itu poin yang dikatakan oleh Redo. Oke, kalau saya cuma mengerujutkan di sini Do ya, mengerujutkan. Kalau kembali ke tema besar kita antara idealisme versus kebutuhan pasar. Artinya kalau untuk pemula, better ngikutin kebutuhan pasar dulu, apa yang pasar mau, baru sambil jalan nanti kita bisa menentukan idealisme kita. Meskipun sejak awal kita punya idealisme atau kata kita. Iya betul. Aku tadi mau bilang, yang pertama kita harus nemu dulu idealisme kita gimana. Oke. Tapi simpan dulu. Simpan dulu ya. Belajarlah dulu idealisme pasar. Outputnya nanti gimana idealisme dan idealisme pasar ketemu, terus kamu made it di industri dan self fulfillment. Nah gitu. Kalau kamu belum tahu idealisme pasar, fokus, kamu nggak bakal happy. Tapi begitu kamu oke, tak simpan dulu dah. Aku belajar. Anggap aja pasar itu gurumu aja. Iya. Pasar itu guru, belajar aja. Jangan merasa Itu musuh. iya musuh, jangan merasa kompetitor musuh. kayak. Iya, pasar tuh guru kayak ya kita nggak tahu kan pasar kayak gimana. Iya. Baru setelah itu, oh ketemu nih masing-masing dua idealisme, lovely deh. Itu terasa kok nanti di mana idealisme kita bisa dikeluarkan pada saat kita udah berapa lama terjun mengikuti apa yang mau Dan pasar. karena kita tahu juga kan pasti Yes. caranya. Oh gini loh caranya untuk menyalurkan idealisme kita. Oh, oke. ke pasar, ke Karena pasar. kita udah tahu ombaknya kan. Iya, arahnya mau kemana. bener. Cakep. Gitu loh, bro. Untuk lebih lengkap dan pengen tanya-tanya langsung ya, langsung aja bisa komen, like, share, dan jangan lupa di tombol belnya diklik. Dan jangan lupa subscribe Amal Bastian Talk. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sebenarnya masih ada satu lagi teman kita. Tapi ntar kita masukin ke episode berikutnya. Do, thank you so much. Sama-sama. Luar bro. biasa. Good luck ya. Sukses. Tetap kreatif. Dia terus kita ya. Bye bye. Thank you. Jangan lupa Bye. Amal Bastian Talk. Bye. Love you.